Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada dalam kemurahan kasih Tuhan. Saat ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dan renungkan dari dua bacaan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, dan yang kedua dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan bagi kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang kedua, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema atas perenungan firman Tuhan ini, Sang Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam hidup ini pastilah tidak mudah. Ada saat di mana ketika kita mengalami persoalan itu, kita merasakan takut, kita merasakan kecewa, kita mungkin akan menyerah, bahkan menjadi putus asa ketika persoalan itu begitu berat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang karena keputusasaannya mengambil jalan pintas dalam penyelesaian masalahnya. Ada yang kabur dari persoalan dan tidak mau menyelesaikan. Ada juga yang sampai melakukan tindakan bunuh diri karena ingin lepas dari persoalan yang dihadapinya. Bapak Ibu Saudara, sikap ini tentulah bukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sebab tindakan kabur atau tindakan bunuh diri bukanlah tindakan yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tindakan ini juga sangat bertentangan dengan iman Kristiani. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimanakah cara kita menghadapi berbagai-bagai persoalan yang mungkin membelit kehidupan kita, atau yang membuat kita mengalami situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita melalui kesaksian iman Daud, yaitu pemazmur, agar kita tidak takut dalam menghadapi persoalan. Daud dalam bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki Allah Sang Immanuel. Artinya bahwa Ia selalu beserta dengan kita. Sekalipun dalam lembah kekelaman, atau sekalipun kita dalam bahaya dan dalam kesesakan, Daud mengakui dan menyaksikan bagaimana Allah selalu menyertainya, bagaimana Allah selalu akan menyertai kehidupan kita.
Ia menggunakan kata gada dan tongkat pada bagian ini. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku sebagai pengakuan dari pemazmur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gada melambangkan kekuatan, kuasa, dan wibawa Allah. Sedangkan tongkat melambangkan tindakan Tuhan yang mendekatkan dan menuntun umatnya pada jalan yang benar dan menyelamatkan umat dari kesulitan. Sehingga kata gada dan tongkat pada bagian ini berarti bahwa Allah senantiasa menyertai umatnya dengan kasih dan kesetiaan, membimbing umatnya pada jalannya, sehingga umatnya akan menerima keselamatan dan dapat keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selaras dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh pemazmur mengenai penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, yang membuat ia menerima kekuatan, yang membuat ia mengalami penghiburan, maka demikian juga pengakuan yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini. Paulus juga merasakan pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya. Dalam pergumulannya yang hebat karena ia memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kabar baik bagi semua orang, Paulus menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam kehidupannya. Namun ia mengakui bahwa selalu ada cara Tuhan menolong kehidupannya, sehingga dalam iman ia percaya bahwa dalam segala hal mereka ditindas namun tidak terjepit, mereka habis akal namun mereka tidak putus asa, mereka dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, mereka dihempaskan namun tidak binasa. Inilah pengakuan Paulus dan juga rekan sekerjanya, di mana ketika mereka menghadapi tantangan, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan selalu menyertai mereka, menganugerahkan hikmat dan jalan keluar kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman iman Daud dan juga Paulus, maka hal ini juga sedang menyadarkan kita kembali bahwa Tuhan adalah Sang Immanuel. Ia beserta dengan kita. Oleh karena itu, apapun persoalan yang kita hadapi pada saat ini, entah itu persoalan sakit penyakit yang kita alami, entah itu beban ekonomi yang sedang kita rasakan saat ini, tekanan-tekanan dalam pekerjaan yang kita alami, atau persoalan-persoalan yang lainnya dalam relasi kita dengan sesama kita, sehingga membuat kita menjadi terluka, membuat kita mengalami kekecewaan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan meneguhkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita juga sedang menghadapi ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, Tuhan Allah tidak meninggalkan kita. Karena itu, marilah kita datang kepadanya. Kita tidak boleh menjadi takut dalam menghadapi berbagai situasi. Kita tidak boleh kecewa atau menjadi putus asa dalam kehidupan ini. Mintalah pertolongan kepada Tuhan, maka Ia akan menolong, menguatkan, dan menyertai kita masing-masing. Tuhan akan menganugerahkan kepada kita hikmat dan kemampuan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kita memandang kepada Tuhan, hidup dalam iman kepadanya, merendahkan diri kepada Tuhan yang adalah Sang Immanuel, maka Ia akan menolong, menguatkan, dan menyertai kita.
Tuhan akan menganugerahkan hikmat dan kemampuan kepada kita untuk menghadapi pergumulan kita, sehingga kita akan berbahagia dan menerima penghiburan Allah yang sejati di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh lari dari masalah ataupun mengambil jalan pintas dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Sebaliknya, kita harus datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita, ingatlah bahwa kita memiliki Allah Sang Immanuel yang sangat mengasihi kehidupan kita. Hiduplah di dalamnya, maka kita akan menjalani kehidupan kita dengan benar, dan kita akan menerima pertolongan dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada saat ini, bahwa Engkau adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang berbelas kasih, yang peduli terhadap kami, yang tidak akan meninggalkan kami, tetapi Allah yang setia menyertai kami. Tolong dan tuntunlah kami, supaya kami tetap setia hidup mengikut Engkau, sehingga kami menerima kekuatan dan penghiburan sejati yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dan berbeban berat, oleh karena berbagai-bagai persoalan yang mereka hadapi. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menerima kelegaan dan pertolongan dalam hidup mereka. Berkatilah kami dalam berusaha dan bekerja sepanjang hari ini. Berkatilah kami dalam tugas dan pelayanan kami, sehingga kehadiran kami akan menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya ya Allah, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pengasihan tangan Tuhan, dan biarlah kiranya kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara. Selamat hidup dalam pengandalan kepada Sang Immanuel. Tuhan beserta kita. Shalom.